wanita kaya yang hancurkan gubuk kakek tua. Ternyata dia adalah ayah kandungnya sendiri. Jakarta selalu sibuk di pagi hari, seperti orkestra yang dimulai tanpa aba-aba. Jalan-jalan dipenuhi kendaraan yang bersaing untuk selangkah lebih dulu. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah gedung kaca menjulang megah di kawasan elit Kuningan. Di lantai 23, ruangan dengan jendela besar yang menghadap ke kota itu menjadi saksi kesibukan seorang perempuan bernama Rini. Ia duduk di belakang meja kayu berukir minimalis, mengenakan setelan kerja krem dari desainer ternama. Rambutnya diikat rapi, wajahnya dihiasi riasan tipis tapi sempurna. Tangan kirinya menggenggam pena Montblanc, sementara mata tajamnya menelusuri laporan finansial yang baru dikirimkan oleh tim akuntan pagi itu. Rini adalah CEO dari salah satu perusahaan properti terkemuka di Indonesia, PT Gria Cipta Abadi. Ia dikenal sebagai perempuan muda yang tangguh dan tidak pernah main-main dalam bisnis. Namanya disegani, bukan hanya karena kecerdasannya dalam membaca pasar, tetapi juga karena ketegasan dan prinsip hidupnya yang tidak bisa ditawar. Ia lahir dari keluarga berada. Ibunya, Nyonya Ratih Astari, seorang sosialita yang dulu pernah meniti karir sebagai model papan atas. Ayahnya, Rahman Soedirjo, merupakan pebisnis sukses yang punya jejak panjang di dunia kontraktor dan pengembang. Rini tumbuh di lingkungan elit sejak kecil, mengenyam pendidikan di luar negeri, dan kembali dengan gelar Emba dari London. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa sejak kecil, ia tidak pernah dekat dengan ayahnya. Rahman meninggal ketika Rini masih remaja. Ibunya hanya mengatakan bahwa ayah mereka telah pergi karena sakit. Tidak ada foto keluarga yang menampilkan mereka bertiga bersama. Bahkan kamar kerja ayahnya pun ditutup rapat setelah hari pemakamannya. Rini tak pernah bertanya lebih jauh, karena hidupnya tetap berjalan seperti biasa, mewah, mapan, dan penuh fasilitas. Rini menjadikan kesuksesan sebagai satu-satunya cara untuk mengisi ruang kosong dalam dirinya. Ia bekerja keras, membangun reputasi, dan menghindari segala bentuk keterikatan emosional. Baginya, perasaan hanya akan mengganggu logika. Dalam pikirannya, dunia bisnis adalah arena keras yang tidak butuh air mata atau kisah sentimental. Pagi itu, rapat dengan investor berjalan lancar. Rini mempresentasikan proyek baru pembangunan perumahan elit di kawasan pinggiran Yogyakarta. Lokasi yang dipilih sangat strategis, dikelilingi akses jalan baru dan dekat dengan kawasan pariwisata. Para investor menyambut antusias. Namun ada satu hal yang sedikit mengganggunya. Dalam laporan topografi yang disampaikan tim survei, disebutkan bahwa di atas lahan seluas 5 hektar yang akan dibangun klaster tersebut, masih berdiri beberapa bangunan tidak resmi. Salah satunya sebuah gubuk reot yang menempel di pinggir kebun singkong, dihuni oleh seorang lelaki tua. Tim legal menyarankan untuk segera melakukan pembersihan lahan dan menyiapkan kompensasi sesuai standar. Rini hanya mengangguk. Ia tidak punya waktu memikirkan satu gubuk tua dalam proyek bernilai miliaran. Bagi pikirannya yang terlatih untuk fokus pada hasil, ini hanyalah batu kecil yang harus disingkirkan. Setelah rapat selesai, ia kembali ke ruangannya dan menatap keluar jendela. Jakarta mulai menghangat. Cahaya matahari menari di antara gedung-gedung tinggi. Ia mengambil cangkir kopi dan mengingat kembali masa kecilnya yang tidak pernah ia pahami seutuhnya. Ia tumbuh dalam rumah mewah dengan banyak pembantu, tapi jarang merasakan pelukan ibu atau kehadiran ayah. Setiap ulang tahunnya dirayakan besar-besaran, tapi tidak pernah bersama keluarga lengkap. Semua seperti dirancang untuk tampil sempurna di mata dunia, tanpa meninggalkan ruang untuk keintiman. Malam harinya, Rini duduk di ruang tamu apartemennya yang luas. Televisi menyala tanpa suara. Di meja makan, makanan dari restoran bintang 5 dibiarkan dingin. Di hadapannya, sebuah dokumen hasil investigasi pribadi terbuka. Isinya tentang sejarah kepemilikan lahan proyek Yogyakarta yang baru. Ia merasa ada yang janggal. Surat-surat lama menunjukkan bahwa tanah tersebut dulunya milik seseorang bernama Suryo. Tapi tidak ada catatan penjualan sah ke pihak pengembang sebelumnya. Lahan itu tampaknya diambil alih begitu saja melalui jalur administrasi yang tidak jelas. Nama, Suryo, itu menempel dalam pikirannya.
Entah mengapa, ia merasa nama itu seperti pernah ia dengar, meskipun samar. Ia mencoba menghubungi kepala proyek via telepon dan menanyakan tentang penghuni gubuk itu. Pak Suryo? Dia tinggal sendirian. Bu Rini. Sudah tua. Katanya dulunya pernah punya tanah di situ. Tapi sekarang gak ada surat-suratnya lagi. Kadang ke pasar. Kadang bantu warga nyangkul kalau ada yang butuh. Pendiam orangnya. Tapi kalau bicara, suaranya tenang dan menyejukkan. Jawab kepala proyek di ujung telepon. Rini terdiam. Ia meminta agar sementara tidak melakukan penggusuran sampai ia turun langsung. Keputusan itu mengejutkan dirinya sendiri. Biasanya ia tidak akan repot turun ke lapangan untuk urusan seperti ini. Tapi kali ini, ada sesuatu yang membuatnya ingin melihat langsung. 2 hari kemudian, ia terbang ke Yogyakarta. Tidak menggunakan pengawalan atau tim besar. Hanya ditemani sekretaris pribadinya, Vina. Dari bandara, mereka langsung menuju lokasi lahan. Perjalanan ke desa itu memakan waktu hampir 2 jam. Mobil melintasi jalan-jalan kecil yang dikelilingi sawah. Udara desa terasa berbeda, lebih jujur, lebih tenang. Vina yang duduk di samping Rini beberapa kali melirik ke arah bosnya yang tampak lebih banyak diam dari biasanya. Sesampainya di lokasi, Rini turun dari mobil dan berjalan menyusuri batas lahan. Ia melihat gubuk kayu itu dari kejauhan. Atapnya terbuat dari seng karatan. Dindingnya sebagian besar dari anyaman bambu yang telah menghitam karena usia. Di depan gubuk, seorang lelaki tua sedang menyapu dedaunan kering dengan sapu lidi. Rini mendekat perlahan. Lelaki itu mengenakan baju lusuh. Tubuhnya kurus tapi tegak. Wajahnya dipenuhi keriput. Tapi sepasang matanya tajam dan teduh. Ketika Rini berdiri di depannya, lelaki itu menghentikan sapunya dan menatap langsung ke arahnya. "Selamat siang, Pak." Sapa Rini. "Selamat siang, Enduk," jawab lelaki itu lembut. "Enduk." Satu kata itu membuat napas Rini tercekat. Hanya satu orang yang pernah memanggilnya dengan sebutan itu. Dan itu hanya terdengar sekali, dalam mimpi yang pernah ia alami sewaktu kecil. Seorang pria tua, memanggilnya begitu, sebelum menghilang dalam kabut pagi. "Apakah Bapak bernama Suryo?" tanyanya, agak gugup. Lelaki itu mengangguk. "Benar, saya Suryo. Dan kamu siapa, Enduk?" Rini menggigit bibirnya. Ia mencoba bersikap profesional, tapi hatinya seperti diguncang oleh sesuatu yang belum bisa ia jelaskan. "Saya Rini, dari PT Gria Cipta Abadi. Kami sedang mengembangkan lahan di sekitar sini. Saya ingin bicara baik-baik soal tempat tinggal Bapak." Pak Suryo mengangguk pelan. "Saya tahu, mereka sudah datang beberapa kali, bawa surat-surat dan petugas. Tapi saya tidak kemana-mana. Ini tempat saya tinggal sejak dulu. Sejak saya ditinggalkan oleh anak saya." Rini menelan ludah. Ia merasa seolah dunia di sekitarnya berhenti berputar. Kata-kata itu menyentuh tempat yang paling sunyi dalam dirinya. "Anak saya." Ia menatap lelaki tua itu lebih dalam. Ada guratan wajah yang entah bagaimana terasa akrab. Gerak tangannya, nada bicaranya, dan terutama tatapan matanya yang seolah mengenalinya sejak lama. "Maaf, Pak, kalau saya boleh tahu, siapa anak Bapak?" Pak Suryo tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi seperti sebuah garis luka yang tertahan. "Namanya Rini." Pagi itu, mentari menyusup malu-malu dari balik pepohonan tinggi yang melindungi tepian kota. Sebuah kawasan perumahan elit berdiri kokoh tak jauh dari perbatasan hutan kecil yang belum tersentuh pembangunan. Di sanalah, Rini berdiri di depan jendela kaca lebar ruang tamunya, memandangi hamparan hijau yang perlahan mulai digerus alat berat. Perasaan tak menentu berputar di dadanya. Ia adalah pemilik utama proyek pembangunan apartemen mewah yang sedang dalam proses pembersihan lahan. Wanita muda dengan balutan busana kerja elegan itu memiliki raut wajah yang tegas dan penuh percaya diri. Rini bukanlah perempuan sembarangan. Di usia 35 tahun, ia sudah menjadi pemilik beberapa perusahaan properti ternama. Semua hasil kerja kerasnya, begitu katanya. Ia jarang mengingat masa lalu. Baginya,
Hidup adalah tentang menatap ke depan dan menciptakan dunia yang sesuai keinginannya. Namun pagi itu, hatinya terasa berat. Rini menghela napas. Ia berjalan ke dapur, mengambil secangkir kopi yang telah disiapkan oleh asistennya, lalu kembali ke depan layar laptop. Di sana terpampang denah tanah kosong yang akan segera dibangun. Satu titik kecil berwarna merah menyala muncul di layar. Titik itu adalah sebuah gubuk tua yang belum juga dibongkar. Rini mengetuk-ngetukkan jari di meja, kesal karena tim pelaksana belum menyingkirkan bagian terakhir dari lahan yang dianggap mengganggu proyek besar ini. "Kamu bilang semua sudah dibersihkan, Haryo," ujar Rini saat menelepon kepala proyek. "Maaf Bu Rini, masih ada satu rumah bukan rumah, lebih tepatnya gubuk kayu. Kami sudah coba minta izin untuk membongkar, tapi penghuninya menolak. Seorang kakek tua, katanya dia sudah tinggal di sana puluhan tahun." Jelas suara dari seberang. Rini mengernyitkan dahi. Ia tak ingin proyeknya terganggu hanya karena seorang lelaki tua keras kepala. Kalau dia menolak, laporkan ke dinas. Paksa saja. Kita punya izin lengkap. Jangan sampai proyek ini tertunda. "Baik, Bu. Tapi..." "Tidak ada tapi. Aku akan turun ke lokasi sendiri jika perlu." Telepon ditutup. Rini menyesap kopinya dalam diam. Wajahnya tetap dingin, tapi jauh di dalam dadanya ada sesuatu yang mulai bergerak. Bayangan samar dari masa kecilnya melintas sekejap, namun segera ia usir. Ia tak ingin diganggu nostalgia. Sementara itu, di pinggir lahan proyek, gubuk sederhana berdiri di antara pepohonan yang mulai meranggas karena debu alat berat. Di dalamnya, seorang kakek dengan rambut memutih sedang duduk di lantai kayu reot, menatap secarik surat pemberitahuan penggusuran. Ia adalah kakek Suryo. Tubuhnya sudah mulai membungkuk, namun sorot matanya tetap jernih. Wajahnya menyimpan ketabahan yang telah ditempa puluhan tahun hidup dalam kesunyian. Di atas meja kecil, terdapat beberapa foto tua. Salah satunya adalah potret seorang bayi perempuan dalam pelukannya. Ia mengelus gambar itu dengan ujung jarinya yang keriput. Bibirnya bergetar, bukan karena marah, tetapi karena rasa yang sulit dijelaskan. "Rini." Nama itu keluar pelan dari mulutnya. Ia menatap keluar jendela gubuknya, ke arah suara bising alat berat yang seakan semakin mendekat. "Apa kamu masih mengingatku, Nak?" Di sisi lain kota, Rini telah bersiap menuju lokasi. Ia mengenakan sepatu boot dan jas semi formal, siap menunjukkan bahwa ia bukan pemilik bisnis yang hanya duduk manis di kantor. Mobil hitamnya melaju kencang, menembus jalan-jalan berdebu menuju kawasan proyek. Hatinya masih diliputi ketegangan yang tak dapat dijelaskan. Begitu sampai, ia turun dari mobil dengan langkah mantap. Para pekerja segera menyambut, memberi laporan singkat. Rini mengangguk singkat dan melangkah sendiri menuju arah gubuk yang menjadi penghalang. Ia ingin melihat langsung. Saat mendekati gubuk, langkahnya melambat. Pandangan matanya menangkap sosok tua yang duduk di ambang pintu, seakan menunggunya. Ada sesuatu pada wajah lelaki itu yang membuat langkah Rini terhenti. Sorot mata itu, bentuk rahang, bahkan kerutan di dahi, semuanya terasa tak asing. Namun pikirannya menolak percaya. "Saya Rini, pemilik lahan ini. Bapak harus segera pergi dari sini. Kami punya surat resmi dan izin lengkap," ujar Rini, mencoba menjaga nada suaranya tetap profesional. Kakek Suryo bangkit perlahan. Tubuhnya bergetar namun tidak goyah. Ia menatap wajah perempuan di depannya. Lama sekali, seolah sedang membaca kenangan lama yang terlipat di wajah itu. "Rini, kamu tumbuh menjadi wanita yang sangat kuat," ucapnya lirih. Rini tertegun. Bibirnya terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Dadanya terasa sesak. "Apa Bapak mengenal saya?" tanyanya akhirnya. "Aku tidak hanya mengenalmu. Aku membesarkanmu sampai kamu berusia 5 tahun. Sebelum kamu dibawa pergi dan aku tak pernah melihatmu lagi." Rini mundur selangkah. Suara bising di belakangnya seakan menghilang. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Ia menatap lelaki tua itu sekali lagi. Dan saat itu juga, sesuatu dalam dirinya runtuh perlahan. Ingatan yang telah terkubur selama puluhan tahun mulai menggeliat.
membuka lembar demi lembar kisah yang tak pernah benar-benar hilang. Namun sebelum ia bisa berbicara, seseorang dari tim proyek datang terburu-buru. "Bu Rini, alat berat siap masuk. Apakah kami lanjutkan pembongkaran?" Rini terdiam. Ia memandangi wajah kakek itu sekali lagi, mencoba menenangkan badai dalam hatinya. Keputusan harus segera diambil. Namun apa yang ia pilih bisa mengubah segalanya. Disinilah pertanyaan besar dimulai. Akankah ia tetap menjadi pengusaha dingin yang menyingkirkan siapapun demi ambisinya? Atau seorang anak yang akhirnya menemukan kembali asal-usulnya? Hari mulai beranjak siang, dan jawaban itu masih tergantung di ujung bibir Rini, menanti untuk diucapkan. Udara siang terasa menyesakan. Langit yang tadinya biru perlahan berubah kelabu, seakan mencerminkan kekacauan yang mulai menggumpal di hati Rini. Ia berdiri mematung di depan gubuk reot itu. Tubuhnya tegak tapi hatinya terguncang. Perkataan lelaki tua yang mengaku sebagai ayah kandungnya terus bergaung di kepalanya, memukul-mukul logikanya yang selama ini tak pernah memberi ruang untuk hal-hal sentimental. Sementara itu, kakek Suryo masih berdiri di ambang pintu. Sorot matanya lelah namun hangat. Tak ada nada memohon atau menyalahkan dalam tatapannya. Hanya ketulusan yang sulit dicerna dalam dunia yang penuh ambisi dan kepentingan seperti milik Rini. Ia tahu, satu kalimat yang baru saja ia ucapkan mungkin telah mengacaukan seluruh bangunan kepribadian wanita itu. Tapi ia tak menyesal. Kebenaran yang terlalu lama terkubur, pada akhirnya memang harus muncul ke permukaan, entah disambut atau ditolak. "Bu Rini," suara pekerja proyek kembali memanggil. Kali ini lebih pelan. "Kami menunggu perintah Anda. Kalau pembongkaran mau ditunda, kami bisa tarik alatnya dulu." Rini tak menjawab. Matanya masih menatap wajah lelaki tua itu. Di balik kerutannya yang dalam, ia seperti melihat pantulan bayangan kecil dirinya. Wajah anak perempuan berambut pendek yang dulu sering duduk di pangkuan seorang lelaki tua, memeluk erat sambil mendengarkan dongeng sebelum tidur. Rasa itu muncul begitu saja, menyelinap melalui celah kecil yang tak pernah ia buka selama bertahun-tahun. Sebuah rasa yang selama ini ia kubur demi membangun sosok wanita kuat tanpa masa lalu. Aku butuh waktu," gumam Rini akhirnya. Lebih pada dirinya sendiri daripada pada para pekerja. Ia berbalik, memberi isyarat dengan tangannya agar alat berat ditarik mundur. Para pekerja saling pandang, bingung, tapi tetap mematuhi perintah. Bunyi mesin perlahan menjauh, meninggalkan keheningan ganjil di tengah debu dan reruntuhan proyek. Langkah Rini pelan namun mantap saat ia mendekati gubuk. Pandangannya menyapu seluruh bagian bangunan. Dinding yang retak, atap yang nyaris ambruk, dan lantai kayu yang sudah rapuh dimakan waktu. Semua ini terasa asing, namun entah mengapa, juga sedikit akrab. Ia tak tahu perasaan mana yang harus ia percaya. Logikanya yang menolak atau hatinya yang mulai terbuka. "Boleh saya masuk?" tanyanya, suaranya rendah. Kakek Suryo mengangguk. Ia menyingkir dari pintu, membiarkan Rini melangkah ke dalam gubuk kecil yang kini terasa seperti lorong waktu. Di dalam, Rini diam sejenak. Matanya tertumbuk pada meja kecil yang dipenuhi foto-foto lama. Salah satunya menarik perhatiannya. Potret seorang bayi perempuan dalam gendongan lelaki yang kini berdiri di hadapannya. Ia mendekat, memungut foto itu, dan menatapnya lama. "Itu kamu, waktu berumur sekitar 1 tahun, kata kakek Suryo pelan. "Ibumu yang memotret. Dia selalu bilang kamu punya mata seperti matahari pagi." Rini menatap foto itu lebih lama. Ada rasa ganjil yang menjalari dirinya. Selama ini ia mengira orang tuanya telah meninggalkannya. Ibunya meninggal saat ia masih kecil, dan tak ada kabar apapun tentang ayahnya. Ia dibesarkan oleh bibi dari pihak ibunya, seorang wanita dingin yang selalu bicara tentang disiplin dan kesuksesan, tapi tak pernah menceritakan masa lalu Rini secara utuh. Ia hanya tahu bahwa ayahnya pergi dan tak pernah mencarinya lagi. "Aku pikir ayahku menghilang. Tak pernah ingin tahu aku ada di mana," ujar Rini pelan. "Aku mencarimu selama bertahun-tahun. Tapi keluargamu tidak pernah mengizinkan aku menemui kamu lagi setelah ibumu meninggal," jawab kakek Suryo. Suaranya gemetar. "Aku hanya bisa mengamati dari jauh, sampai akhirnya aku kehilangan jejakmu sama sekali." Rini menunduk.
menggenggam foto itu erat. Ingatannya mulai merangkai potongan-potongan yang lama hilang. Suara lelaki yang menyanyikannya lagu Nina Bobo, tangan hangat yang membantunya belajar berjalan, aroma kayu bakar dan sayur bening di sore hari. "Kenapa sekarang?" tanyanya. "Kenapa tidak muncul lebih awal?" "Aku tak tahu harus mulai dari mana. Dan saat aku tahu siapa kamu sekarang, aku terlalu takut. Takut kamu sudah tak mau tahu. Aku hanya ingin tetap di sini. Gubuk ini adalah satu-satunya tempat yang mengingatkanku padamu dan ibumu." Rini duduk perlahan di kursi kayu di dekat jendela. Pandangannya menerawang keluar ke pohon-pohon yang perlahan mulai berkurang jumlahnya. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Sebagai pemilik proyek, ia tahu setiap detik penundaan berarti kerugian besar. Tapi sebagai anak, jika memang benar lelaki ini adalah ayahnya, ada bagian dalam dirinya yang menjerit minta dimengerti. "Semua hidupku aku bangun dari luka," bisiknya. "Aku kira aku tak butuh siapa-siapa. Aku kira aku bisa jadi kuat hanya dengan melupakan semuanya." "Kadang kekuatan justru datang dari keberanian untuk mengingat," jawab kakek Suryo, "dan mengampuni." Kata-kata itu menghantam dinding pertahanan Rini seperti air pasang yang menghantam batu karang. Ia memejamkan mata, menahan sesuatu yang mendesak dari dalam dadanya. Air mata. Ia belum menangis. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tak berusaha menahan kesedihannya. Matahari mulai bergeser. Sinarnya menyelinap melalui celah-celah atap gubuk yang reot. Rini masih duduk di sana, berhadapan dengan lelaki yang mulai ia yakini sebagai bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Waktu terasa melambat. Tak ada suara lain selain detak jantung dan desir angin dari sela pepohonan. Di luar, para pekerja duduk bersandar di truk dan alat berat, menunggu arahan selanjutnya. Mereka membicarakan wanita muda pemilik proyek yang biasanya tegas dan dingin, tapi kini terlihat berbeda. Tak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi di dalam gubuk itu, tapi semua bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang penting tengah berlangsung. Sore mulai menjelang. Rini berdiri dan menyerahkan kembali foto lama itu ke tangan kakek Suryo. Ia menatapnya dalam-dalam, seolah ingin memastikan dirinya tak sedang bermimpi. "Aku akan pikirkan ini semua. Tapi, tolong beri aku waktu," ucapnya. "Ambillah sebanyak yang kamu perlu. Aku di sini, selalu menunggu." Rini mengangguk, lalu keluar dari gubuk. Langkahnya lebih pelan dari sebelumnya. Kepalanya tertunduk, bukan karena lemah, tapi karena pikirannya penuh dengan sesuatu yang jauh lebih rumit dari sekadar angka dan kontrak bisnis. Mobil hitamnya menunggu di tepi jalan proyek. Ia masuk ke dalam, lalu meminta sopirnya untuk mengantar pulang. Selama perjalanan, ia diam. Jalanan berlalu seperti bayangan, tapi pikirannya tertambat pada wajah seorang lelaki tua dengan mata jernih dan tangan keriput yang masih mengingat namanya setelah puluhan tahun berlalu. Di rumah, Rini tak langsung masuk ke kamarnya. Ia berdiri lama di balkon lantai 2, memandangi langit senja yang berubah jingga. Tangannya menggenggam foto lama yang ia selipkan ke dalam tas sebelum keluar dari gubuk. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, ia tak membuka laptopnya. Ia juga tak menjawab panggilan dari kantor. Ia hanya duduk di sofa ruang tamu, memandangi potret kecil yang kini terasa jauh lebih berat dari apapun yang pernah ia bawa. Satu pertanyaan besar masih menggantung di udara. Setelah mengetahui siapa lelaki tua itu sebenarnya, apa yang akan ia lakukan? Tetap menjadi wanita kuat yang mengorbankan masa lalu demi masa depan? Atau mengulurkan tangan kepada seseorang yang diam-diam telah menyimpannya dalam hati selama hidupnya? Jawaban itu belum muncul. Tapi malam yang hening membawa bisikan halus, bahwa mungkin, untuk kali ini, hatilah yang perlu lebih didengarkan daripada logika. Suara mesin alat berat perlahan meredup ketika Rini mengangkat tangannya. Ia tidak memberi jawaban secara langsung kepada petugas proyek yang menunggunya, tapi gerakan kecilnya cukup membuat semua orang paham, tidak ada aktivitas penghancuran dalam waktu dekat. Ia tetap berdiri di depan gubuk kayu, matanya tak lepas dari wajah kakek Suryo yang masih menatapnya penuh harap, sekaligus ketakutan. Diam-diam, Suryo menguatkan kakinya yang mulai lemas. Sorot matanya tidak berubah, tapi bibirnya mulai bergetar.
Ia tak pernah membayangkan pertemuan ini akan datang dalam bentuk seperti ini. Rini menoleh ke belakang, memastikan mereka berdua tak menjadi tontonan. Saya ingin bicara dengan bapak ini. Yang lain, mohon kembali ke area kantor proyek, ucapnya. Nada suaranya tetap profesional, tapi kali ini terdengar jauh lebih lembut. Para pekerja menurut, satu persatu meninggalkan lokasi, meski rasa penasaran tergambar jelas di wajah mereka. Setelah mereka berdua tinggal, Rini melangkah pelan, mendekati ambang pintu gubuk yang kini terasa berbeda. Bukan lagi sekadar bangunan reot penghalang proyek. Kini, tempat itu mengandung sejarah, atau setidaknya, kunci pada sesuatu yang selama ini berusaha ia lupakan. Aku tahu ini aneh bagimu, ucap kakek Suryo, lebih dulu membuka percakapan. Dan aku tahu kamu mungkin tak ingin mendengarnya, apalagi dari orang tua seperti aku. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku tidak pernah ingin menjauh darimu. Rini masih berdiri di tempat, mengamati kayu-kayu lapuk pada dinding gubuk, lalu matanya kembali pada sosok kakek tua itu. Saya dibawa oleh seorang perempuan, ibu saya. Kami tinggal di luar kota. Tidak pernah ada kabar tentang bapak. Tidak pernah ada surat. Tidak pernah ada pencarian. Karena aku tidak tahu kemana kamu dibawa, jawab kakek Suryo lirih. Waktu itu, ibumu meninggalkan rumah tanpa pamit. Aku hanya pulang dari kebun, dan semuanya telah kosong. Rumah, ranjang kecilmu, bahkan pakaian bayi yang biasa kamu kenakan semua lenyap. Rini menelan ludah. Emosi bercampur aduk memenuhi dadanya. Amarah, rasa ingin tahu, dan keraguan berjalan beriringan, menyesakkan pikirannya. Kalau begitu, mengapa bapak tinggal di sini? Di gubuk seperti ini? Kenapa tidak pernah mencari saya? Suryo menghela napas, lalu perlahan duduk di kursi kayu yang bergoyang saat disentuh. Aku mencarimu, Rini, bertahun-tahun. Ke kota, ke kampung halaman ibumu, bahkan ke dinas sosial. Tapi aku hanyalah petani miskin. Tak ada akses, tak ada koneksi. Dunia seperti itu terlalu besar untukku. Hingga akhirnya aku lelah, dan aku kembali ke tanah ini. Tanah yang dulu aku dan ibumu rawat bersama. Rini menunduk, terdiam. Ia merasa seperti ditarik ke dalam lorong masa lalu yang tidak pernah ia kehendaki. Semua tentang hidupnya selama ini terasa rapuh. Ia pikir ia tahu siapa dirinya, seorang wanita mandiri yang membangun hidup dari bawah. Tapi ternyata, dasar dari semua itu mungkin berdiri di atas kisah yang belum selesai. Apa benar kamu ingat aku? Tanya Suryo. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Aku tidak yakin. Jawab Rini pelan. Aku punya kenangan samar pelukan seseorang tua, sebuah lagu yang sering dinyanyikan di malam hari. Tapi aku tidak pernah tahu itu siapa. Suryo tersenyum lemah. Lagu yang sering aku nyanyikan? Masih kamu ingat? Rini diam sejenak. Lalu, dengan pelan ia menyenandungkan satu bait. Bintang kecil di langit yang biru. Cahaya emu seperti pelita. Suryo menutup mata, menahan haru. Itu lagu yang selalu kubisikkan setiap malam kamu tertidur. Kamu masih kecil, belum bisa bicara, tapi kamu selalu tersenyum setiap aku nyanyikan itu. Keduanya terdiam lama. Angin berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan kering di tanah. Rini duduk perlahan di bangku kayu pendek di dekat pintu gubuk. Masih menjaga jarak, namun tak lagi kaku. Aku tumbuh dalam keadaan cukup baik, ucapnya kemudian. Ibu saya bekerja keras, tapi kami tidak pernah bicara banyak tentang masa lalu. Ia selalu menghindar setiap saya tanya tentang ayah. Katanya sudah tidak penting. Suryo hanya mengangguk. Aku mengerti. Mungkin ibumu punya alasan sendiri. Tapi kamu berhak tahu bahwa kamu tidak ditinggalkan. Kamu dicintai. Mata Rini mulai berkaca-kaca. Ia merasa janggal menangis di depan orang asing. Namun anehnya, ia tidak merasa asing dengan pria ini. Ada sesuatu yang mengikat mereka. Bukan sekadar darah, tapi kenangan kecil yang tertanam diam-diam di benaknya. Saya tidak tahu harus bagaimana, Pak.
Proyek ini, apartemen yang akan dibangun, akan mengubah tempat ini. Lahan ini punya nilai tinggi. Saya sudah investasi besar-besaran. Aku tahu, balas Suryo lembut. Dan aku tidak menentang perubahan. Aku hanya ingin diberi waktu untuk menyelesaikan apa yang belum sempat ku selesaikan. Untuk bicara dengan anakku sebelum semuanya hancur jadi beton dan baja. Rini mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, ia merasa goyah terhadap keputusan bisnisnya sendiri. Biasanya, semua hal bisa ia hitung dengan angka. Tapi hari ini, ada sesuatu yang tak bisa dimasukkan dalam kalkulasi. Sesuatu yang membuatnya kembali merasa seperti anak kecil, tak berdaya namun penuh tanya. Kalau begitu, Bapak masih simpan sesuatu dari masa lalu? Tanya Rini. Suryo berdiri, lalu masuk ke dalam gubuk. Tak lama, ia keluar membawa sebuah kotak kayu kecil. Tangannya gemetar saat menyerahkannya pada Rini. Ini satu-satunya yang aku jaga dengan baik. Bahkan saat hujan deras merusak atap gubuk, aku selalu pastikan kotak ini tetap kering. Rini membuka perlahan. Di dalamnya, ada beberapa foto lama. Seorang wanita muda yang memeluk bayi perempuan. Lalu ada foto Suryo muda memangku bayi itu, ia sendiri. Ada juga sehelai kain kecil berwarna biru dengan sulaman nama Rini di pojoknya. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Aku tidak tahu harus bilang apa, gumamnya lirih. Tak perlu bilang apa-apa. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Ujar Suryo. Hari mulai sore. Cahaya matahari mulai berwarna keemasan. Di kejauhan, suara para pekerja proyek mulai riuh kembali. Tapi di dalam area kecil itu, di depan gubuk yang hampir roboh, dua jiwa yang pernah terpisah mulai perlahan saling memahami. Rini berdiri. Ia menatap gubuk itu, lalu ke arah hutan kecil di belakangnya. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia tahu, langkah berikutnya akan menentukan arah banyak hal. Tapi untuk hari ini, ia memilih untuk diam. Ia menyimpan kembali kotak kayu itu, dan berkata, "Saya akan kembali besok. Kita lanjutkan pembicaraan ini." Suryo mengangguk, tak berkata apa-apa. Rini melangkah pergi. Tapi sebelum benar-benar menjauh, ia berhenti dan menoleh. Terima kasih karena tidak menyerah mencari saya, meskipun dunia seperti tidak adil pada Bapak. Suryo tersenyum. Seorang ayah tidak akan pernah berhenti berharap untuk anaknya. Keesokan paginya, suasana di sekitar lahan proyek terasa berbeda. Langit yang biasanya dipenuhi debu dari kendaraan berat kini sedikit lebih bersih. Para pekerja tetap sibuk seperti biasa. Namun tidak ada alat berat yang dikerahkan ke area dekat gubuk tua. Mereka seakan tahu, sesuatu yang penting sedang berlangsung di sana, bukan sekadar urusan legalitas, tapi urusan hati yang tak tertulis dalam kontrak. Rini datang lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan pakaian santai, berbeda jauh dari citra profesional yang biasa ia tampilkan di kantor. Sebuah kemeja krem dan celana panjang polos, serta sepatu datar yang nyaman, menggantikan blazer dan heels yang biasa menegaskan posisinya. Ia tak ingin hari ini dipenuhi formalitas. Ia ingin mendengar, bukan memerintah. Untuk pertama kalinya, ia tak ingin jadi pemilik proyek, melainkan seorang anak yang ingin mengenal siapa ayahnya. Saat ia melangkah ke gubuk tua itu, kakek Suryo sudah duduk di depan pintu. Ia sedang menyiapkan 2 gelas teh dari panci kecil yang dipanaskan di atas tungku sederhana. Aroma daun teh kering bercampur asap kayu menyambut Rini dengan kehangatan yang tak bisa dibeli dengan uang. Datang pagi-pagi, rupanya kamu belum lupa, ucap Suryo sambil tersenyum, menyodorkan secangkir teh panas. Rini menerima gelas itu, duduk di bangku kecil di depannya. Saya bilang akan kembali, kan? Saya ingin tahu lebih banyak. Suryo mengangguk. Kita mulai dari mana, ya? Rini menatap ke arah gubuk. Dari sini saja. Dari tempat ini. Kenapa Bapak tetap tinggal di sini? Maksud saya, setelah Ibu membawa saya pergi, kenapa Bapak tidak pergi juga? Kenapa tidak bangun hidup baru di tempat lain? Suryo termenung sejenak, lalu menyesap teh dari cangkirnya.
Karena ini satu-satunya tempat yang tidak meninggalkanku. Sawah itu, pohon jambu di belakang, tanah ini, semua punya cerita. Bersama ibumu, aku membangun hidup dari nol di sini. Meski kami miskin, tapi kami bahagia. Aku kira, kalau aku tetap tinggal, suatu hari kamu atau ibumu akan kembali. Rini menunduk. Ada perasaan bersalah yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Saya tidak tahu apa alasan ibu meninggalkan bapak. Dia tidak pernah bercerita banyak. Hanya mengatakan bahwa kami harus mulai hidup baru. Ayahmu waktu itu hanyalah seorang petani biasa. Rini, ucap Suryo, suara parau tapi tenang. Ibuku tidak suka ibumu menikahiku. Dia ingin menantunya punya pekerjaan tetap, gaji bulanan, rumah layak. Aku tidak bisa memberikannya. Dan aku tahu, ibumu mulai lelah menyesuaikan diri dengan hidup yang terlalu sederhana. Apa kalian bertengkar? Beberapa kali, jawab Suryo jujur, tapi tidak pernah kasar. Aku selalu pikir waktu akan memperbaiki semuanya. Tapi aku salah. Ketika aku kembali dari ladang suatu hari, rumah kosong. Hanya tersisa surat pendek yang menyatakan dia pergi untuk masa depan kamu. Rini menggenggam cangkir teh itu lebih erat. Bapak tidak menikah lagi. Suryo menggeleng. Tidak, tak ada yang bisa menggantikan ibumu. Dan aku tidak ingin ada anak tirimu yang merasa dibandingkan dengan bayanganmu. Rini tak bisa menahan haru. Seorang pria sederhana, yang hidup dalam keterbatasan, memilih setia pada kenangan dan penyesalan. Ia tidak tahu apakah harus menganggapnya romantis atau tragis. Tapi yang pasti, itu bukan sesuatu yang mudah. Malam tadi saya tidak bisa tidur, ucap Rini kemudian. Saya berpikir tentang semua ini. Saya mencoba membayangkan hidup saya jika tetap tinggal di sini. Dan bagaimana menurutmu? Rini tersenyum tipis. Mungkin saya tidak akan jadi direktur seperti sekarang. Tapi mungkin saya akan punya rasa damai yang tidak saya temukan di kota. Suryo menatap anak perempuannya dengan mata yang teduh. Kota memberimu keberhasilan. Tapi kalau kamu kehilangan diri sendiri dalam prosesnya, maka itu bukan keberhasilan yang penuh. Sejenak mereka terdiam. Angin menggeser dedaunan kering di sekitar mereka. Udara pagi terasa sejuk. Berbeda dengan tekanan yang biasanya Rini rasakan setiap kali berada di proyek. Aku masih punya sesuatu, ucap Suryo sambil berdiri dan masuk ke dalam gubuk. Tak lama ia kembali membawa sebuah amplop tebal. Ini semua surat-surat tanah ini, masih atas namaku. Tapi jika kamu ingin melanjutkan proyekmu, kamu akan butuh ini. Rini tidak langsung mengambil amplop itu. Ia menatap wajah ayahnya. Bapak akan menyerahkan begitu saja? Tanpa syarat. Tanpa syarat. Jawab Suryo pelan. Aku tidak bisa menawarkan banyak. Tapi jika tanah ini bisa membantumu lebih sukses, aku ikhlas. Asalkan kamu tidak melupakanku lagi. Rini merasa dadanya sesak. Ia menahan napas sejenak sebelum akhirnya berkata, saya tidak ingin melanjutkan proyek ini. Setidaknya, tidak seperti rencana awal. Suryo menatapnya bingung. Maksudmu? Tanah ini akan tetap jadi milik Bapak. Saya akan ubah rencana. Kita tidak akan bangun apartemen. Tapi mungkin kita bisa bangun pusat komunitas, atau taman terbuka, atau tempat pelatihan pertanian. Sesuatu yang tetap menjaga semangat tempat ini. Suryo tampak terkejut. Tapi investasimu? Sudah saya hitung. Masih bisa disesuaikan. Saya punya hak sebagai pemegang saham terbesar di perusahaan. Jika saya bisa menyusun ulang proposal dengan pendekatan sosial, saya yakin investor akan setuju. Ini bukan soal uang lagi, Pak. Ini tentang membalas waktu yang hilang. Untuk pertama kalinya, air mata turun dari mata Suryo. Ia tak menutupi wajahnya. Ia hanya menatap anak perempuannya dengan perasaan yang tak bisa diungkapkan kata. Terima kasih, Rini. Terima kasih karena masih melihat aku sebagai ayahmu. Rini berdiri, lalu memeluk Suryo untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai orang dewasa. Pelukan itu sederhana, tanpa drama,
tapi mengandung berat puluhan tahun penantian, kehilangan, dan pengharapan. Hari itu menjadi awal dari sesuatu yang baru. Sebuah pertemuan yang tidak direncanakan mengubah arah hidup banyak orang. Rini mulai menata ulang semua rencana proyek. Ia bertemu dengan tim arsitek dan mengajukan revisi besar. Ia berhadapan dengan rekan-rekan bisnis yang menyaksikan keputusannya, tapi ia tetap bertahan. Semangatnya tidak lagi hanya berasal dari ambisi, tapi juga dari cinta yang baru ia temukan kembali. Dan di tengah semua itu, gubuk tua itu tetap berdiri, menjadi saksi hidup dari pertemuan antara masa lalu dan masa depan. Langkah-langkah kecil perubahan yang dimulai dari niat Rini untuk menyusun ulang proyek pembangunan mulai menggema hingga ke ruang-ruang rapat yang biasanya hanya berbicara dalam bahasa keuntungan dan target pertumbuhan. Hari-hari pertama pasca pertemuannya dengan kakek Suryo diisi dengan percakapan panjang bersama timnya. Pembicaraan yang jauh lebih emosional dibanding biasanya. Rini duduk di ujung meja panjang ruang rapat utama di kantor pusat. Dinding kaca memperlihatkan hiruk-pikuk jalanan Jakarta di bawah sana. Namun atmosfer dalam ruangan justru terasa lebih tegang. Di hadapannya, para petinggi perusahaan, beberapa rekan investor, serta jajaran tim manajemen proyek tampak resah. "Jadi, maksud Anda," kata Tio, kepala divisi keuangan yang sudah bekerja bersama Rini selama lebih dari 8 tahun, "kita akan menghapus proyek apartemen dan menggantinya dengan pusat komunitas dan lahan pertanian kota." Rini mengangguk mantap. "Ya. Tanah itu milik seorang pria yang selama ini kita anggap penghalang proyek. Tapi ternyata, dia adalah ayah kandung saya." Seisi ruangan terdiam. Kalimat itu menghentikan kalkulasi dan ekspektasi bisnis yang sebelumnya sibuk diperdebatkan. "Ayah Anda?" tanya Mira dari tim hukum. "Maaf, Rini, saya tidak bermaksud tidak sopan. Tapi ini terdengar seperti konflik kepentingan yang sangat besar." Rini meletakkan telapak tangannya di atas meja. "Saya mengerti itu. Tapi saya ingin kalian tahu, saya bukan hanya berbicara sebagai anaknya. Saya juga melihat bahwa pendekatan awal kita salah. Kita membangun dari penghancuran, bukan penghormatan." Suara bisik-bisik mulai muncul. Tio menunduk sejenak, lalu bertanya lagi. "Apa Anda yakin investor akan menyetujui perubahan ini? Kita sudah menandatangani kontrak, sudah melakukan kalkulasi ROI dengan asumsi pembangunan vertikal. Saya sudah berbicara dengan beberapa dari mereka," jawab Rini tegas. "Ternyata banyak yang justru tertarik dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Kita bisa menggabungkan pusat pelatihan, area hijau, dan bahkan semacam ekowisata kota. Tetap menghasilkan, tapi juga berakar pada nilai lokal." Perdebatan berlangsung lebih dari 2 jam. Beberapa pihak masih ragu, tapi tak sedikit pula yang mulai melihat celah untuk peluang baru. Rini tak menolak kritik. Ia bahkan mencatat dengan teliti semua keraguan yang dilontarkan. Tapi satu hal yang tidak berubah, tekadnya. Sementara itu, di lahan proyek yang masih dalam status tertunda, suasana mulai berubah perlahan. Gubuk tua yang sebelumnya dipenuhi kecaman dari pihak perusahaan, kini menjadi tempat yang justru paling sering dikunjungi. Beberapa arsitek muda datang membawa sketsa dan komputer jinjing, mencoba menangkap karakter tanah tersebut. Rini meminta mereka untuk tidak membuat model standar, melainkan membuat rancangan yang selaras dengan kondisi tanah asli dan lingkungan sekitar. Kakek Suryo menyaksikan semua itu dengan tatapan heran dan ragu. Suatu sore, ia duduk di bangku kayu dekat pohon jambu belakang rumah, memperhatikan para pemuda yang berdiskusi sambil menunjuk-nunjuk arah matahari dan jalur angin. "Jadi ini anak-anak kota yang katanya mau membangun tanpa merusak, ya?" gumamnya pada dirinya sendiri sambil tersenyum kecut. Tak lama kemudian, Rini datang membawa 2 bungkus nasi bungkus dari warung pinggir jalan. Ia tahu ayahnya lebih suka makan dengan tangan dan makanan hangat yang tak berlebihan. Mereka duduk bersama di bawah pohon jambu, membuka bungkus makanan di atas daun pisang yang disediakan kakek Suryo. "Proyeknya mulai berubah bentuk, Pak," kata Rini sambil menyuap nasi hangat. "Kelihatan," sahut Suryo singkat. "Tapi kamu yakin semua ini akan berhasil?" "Aku tidak tahu pasti," jawab Rini jujur. "Tapi aku tahu aku akan menyesal seumur hidup jika tidak mencobanya." Suryo tersenyum.
lalu berkata, "Itu jawaban yang bagus. Tapi jangan sampai kamu terseret terlalu jauh dan kehilangan pijakanmu." Aku justru sedang mencoba menemukan pijakanku lagi, Pak. Mungkin selama ini aku terlalu tinggi melihat ke atas, sampai lupa melihat tanah tempat aku berpijak. Hari-hari berikutnya, suasana di lahan itu menjadi semakin hidup. Anak-anak sekolah dari desa sekitar mulai datang untuk melihat proses desain taman. Para petani lokal diajak diskusi tentang konsep pertanian organik perkotaan. Rini bahkan mengundang sebuah komunitas desain sosial dari Yogyakarta untuk memberi masukan. Hubungan Rini dan ayahnya juga makin akrab. Setiap sore mereka duduk bersama di depan gubuk, berbicara soal masa kecil Rini yang hilang, soal kenangan yang terlewat, dan soal harapan masa depan yang kini mulai mereka rajut ulang. Namun tak semua pihak senang dengan perubahan itu. Beberapa pemilik modal besar yang sudah kadung menjanjikan keuntungan besar mulai menarik diri. Salah satunya adalah Pak Rudi, investor senior yang sejak awal menjadi penyokong utama proyek apartemen mewah. Ia memanggil Rini ke kantornya, sebuah ruang marmer luas dengan koleksi lukisan asing di dindingnya. "Saya sudah mendukung perusahaanmu sejak awal," kata Pak Rudi sambil menyilangkan kaki. "Tapi yang kamu lakukan sekarang terlalu personal. Bisnis seharusnya objektif. Bisnis yang kehilangan nilai kemanusiaannya hanya akan jadi mesin uang yang cepat rusak," jawab Rini dengan tenang. "Jangan bicara idealisme pada saya. Rini, saya sudah berada di dunia ini sebelum kamu lulus kuliah. Saya tahu, dan saya juga tahu Pak Rudi punya anak yang kuliah di luar negeri. Apa Bapak tidak ingin dunia tempat anak Bapak pulang nanti menjadi tempat yang lebih baik, bukan hanya lebih kaya?" Pak Rudi terdiam. Ia menatap Rini beberapa saat, lalu menghela napas panjang. "Kamu punya keberanian. Itu saya akui. Tapi jangan salah, dunia tidak selalu berpihak pada mereka yang idealis. Saya tak butuh dunia berpihak, Pak. Saya hanya butuh hidup saya tidak berakhir dengan penyesalan yang sama seperti ayah saya." Rini meninggalkan ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang lebih kokoh dari sebelumnya. Perasaan bahwa apa yang ia perjuangkan benar, meski sulit. Di minggu ketiga setelah perubahan proyek diumumkan, desain final kawasan baru akhirnya ditetapkan. Bukan lagi menara beton tinggi, melainkan taman edukasi, pusat komunitas, dan rumah belajar terbuka dengan pondasi kayu dan atap daun rumbia yang tahan hujan. Gubuk Kakek Suryo akan tetap berdiri, dijadikan pusat sejarah kecil yang menceritakan kisah tanah tersebut. Peluncuran awal kawasan itu dijadwalkan sebulan lagi. Rini dan timnya bekerja siang dan malam, bukan untuk mengejar untung besar, tapi untuk menuntaskan sesuatu yang selama ini hanya menjadi utopia. Malam-malam mereka sering diisi pertemuan kecil di bawah pohon jambu, diiringi suara jangkrik dan aroma tanah basah. Kakek Suryo kadang ikut duduk, kadang hanya mengamati dari kejauhan. Tapi satu hal pasti, hatinya mulai damai. Di suatu malam, Rini duduk sendiri di depan gubuk. Kakek Suryo datang membawa selimut kecil. "Malam ini dingin," katanya sambil menyelimutkan putrinya. "Kamu harus jaga diri. Kamu sudah lakukan banyak." "Aku baru mulai, Pak," ucap Rini sambil menatap bintang. "Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa punya alasan yang tepat untuk terus melangkah." Beberapa minggu setelah desain kawasan baru ditetapkan, geliat pembangunan berwawasan lingkungan itu mulai terlihat bentuknya. Sebuah pusat komunitas berbasis nilai lokal dan pertanian kota menjadi pusat dari rancangan baru. Tidak hanya menyisakan gubuk Kakek Suryo sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga membangun ruang-ruang hidup baru yang mengundang masyarakat sekitar terlibat langsung. Rini kembali turun langsung ke lapangan. Sepatu hak tinggi yang biasanya ia kenakan kini diganti dengan sepatu boots yang nyaman di tanah becek. Tangannya kerap kotor oleh tanah karena ia ikut menanam bibit, bahkan sesekali mengangkat papan kayu bersama para pekerja. Di sisi lain, para warga mulai terlibat aktif dalam pembangunan ini. Pemuda-pemudi dari kampung sekitar merasa dihargai. Mereka dilibatkan dalam pelatihan pertanian modern dan konstruksi berkelanjutan. Para ibu rumah tangga yang awalnya tidak percaya pada proyek ini, kini ikut memasak untuk para pekerja dan sukarlawan.
Suatu sore, Rini duduk bersama para petani lokal di sebuah pondok yang dibangun sementara di ujung kawasan. Di hadapannya duduk Pak Leman, petani senior yang sejak awal skeptis, bersama dua anak muda yang kini rutin membantu proyek. Di atas meja kayu, beberapa sketsa tata letak lahan ditata rapi. "Bu Rini," kata Pak Leman sambil mengusap dahinya, "saya tidak pernah bayangkan tanah ini bisa digunakan untuk hal seperti ini. Saya kira semua akan digusur." "Apa Bapak masih ragu?" tanya Rini. Pak Leman menghela napas. "Ragu pasti ada. Tapi melihat Bu Rini dan kawan-kawan kerja terus siang malam, tanpa merusak, saya mulai percaya. Anak-anak muda di sini jadi semangat lagi. Itu hal yang dulu hilang." Rini tersenyum. "Saya senang dengarnya, Pak. Saya tidak bisa memutar waktu dan memperbaiki masa lalu. Tapi saya ingin masa depan tempat ini punya arah baru." Di waktu yang hampir bersamaan, kakek Suryo memutuskan membangun kembali ruang-ruang lama di dalam dirinya. Ia mulai menulis kembali di buku catatannya yang sudah lusuh. Tulisannya masih kaku, tapi tangannya tak gentar. Ia menulis tentang anak perempuannya, tentang warung kecil istrinya dulu, tentang pohon jambu yang ditanam bersama saat Rini masih bayi. Malam-malamnya yang dulu hampa, kini sering diisi dengan percakapan panjang bersama Rini. Tidak semuanya manis. Ada luka-luka yang masih perlu waktu untuk sembuh. Tapi kini, setidaknya, mereka berbicara. Pagi itu, Rini mendatangi gubuk ayahnya dengan sebuah map coklat tebal di tangan. Ia duduk di depan pintu, menunggu kakek Suryo keluar. Udara pagi lembab. Aroma tanah yang baru disiram hujan semalam masih tertinggal. "Pak," panggilnya pelan. Dari dalam gubuk, kakek Suryo keluar sambil membawa cangkir kopi. "Ada apa pagi-pagi begini?" Rini membuka map itu dan mengeluarkan satu bundel dokumen. "Aku sudah mengurus semuanya. Sertifikat tanah ini sekarang atas nama Bapak, dan akan tetap jadi milik Bapak selama hidup, tanpa bisa digugat siapapun, termasuk perusahaan." Kakek Suryo tidak langsung bereaksi. Ia memandangi surat itu lama sekali, seolah takut menyentuhnya. "Ini resmi." Rini mengangguk. "Aku minta tim hukum menyusunnya dengan klausul perlindungan penuh. Bahkan kalau suatu saat aku tidak di perusahaan ini, hak Bapak tidak akan bisa diambil." Butir-butir air mata muncul di sudut mata kakek Suryo. Tangannya gemetar saat menyentuh bundel kertas itu. "Kenapa kamu lakukan ini, Rin?" "Karena dulu aku mengambil segalanya tanpa izin. Bahkan sebelum aku tahu siapa Bapak sebenarnya. Sekarang aku kembalikan bukan karena kasihan, tapi karena aku ingin benar-benar menjadi anak Bapak." Kakek Suryo tidak berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Rini pelan. Untuk pertama kalinya sejak mereka saling mengakui hubungan darah itu. Pelukan itu tidak panjang, tapi cukup untuk membuat dada Rini terasa penuh. Beberapa hari setelah itu, seorang tamu datang ke kantor Rini. Seorang wanita parubaya bernama Bu Raras. Ia adalah teman lama almarhumah Ibu Rini yang datang dari kota kecil di Jawa Timur setelah membaca berita di media sosial tentang proyek pembangunan komunitas yang melibatkan anak dan ayah kandungnya yang bertemu kembali setelah puluhan tahun. Rini menyambut wanita itu dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka duduk di ruang tamu kecil, dan Bu Raras membuka tas jinjingnya, mengeluarkan beberapa lembar foto tua. "Ini ibumu waktu SMA," kata Bu Raras sambil menunjukkan foto seorang gadis muda dengan senyum malu-malu. Rini menyentuh foto itu dengan jari gemetar. Ia belum pernah melihat ibunya di usia remaja. "Dan ini waktu ibumu menikah diam-diam dengan Pak Suryo. Mereka saling cinta, tapi keluarga ibumu tidak setuju. Setelah Rini lahir, keluarga besar ibumu memaksa dia pindah dan menghapus semua jejak Suryo. Aku tidak pernah tahu kisah itu sedalam ini," ucap Rini. "Dia selalu menangis kalau menyebut nama Suryo. Tapi dia juga bilang, suatu hari nanti Rini pasti akan tahu sendiri. Mungkin ini memang waktunya." Setelah pertemuan itu, Rini memutuskan untuk menambahkan satu elemen penting dalam proyek pusat komunitas. Sebuah rumah budaya kecil yang akan menyimpan kisah para penduduk asli, termasuk kisah keluarganya. Ia mengajak warga mengumpulkan foto-foto lama, dokumen sejarah,
dan benda-benda kecil yang punya cerita. Salah satu sudut ruangan disediakan khusus untuk kisah Suryo dan istrinya, termasuk foto Rini saat bayi. Kegiatan peresmian kawasan pun mulai dipersiapkan. Acara kecil-kecilan saja, namun penuh makna. Tidak ada undangan dari tokoh terkenal atau pejabat tinggi. Hanya warga sekitar, para pekerja, tim proyek, dan beberapa media lokal. Kakek Suryo diminta memberikan sambutan. Awalnya ia menolak, tapi Rini meyakinkannya. Dan akhirnya, di atas panggung kayu sederhana, ia berdiri dengan kemeja putih dan peci hitam. "Saya bukan orang penting," katanya pelan. "Saya cuma orang tua yang dulu pernah kehilangan segalanya. Tapi hari ini saya berdiri di tempat yang dulunya akan dihancurkan, dan sekarang jadi tempat harapan. Saya berdiri di sini bukan karena kekayaan, tapi karena cinta. Cinta anak saya, yang menemukan saya kembali." Tepuk tangan meriah bergema, dan beberapa orang menitikkan air mata. Rini berdiri di sisi panggung, menatap ayahnya dengan perasaan bangga. Usai acara, warga mulai menikmati taman yang baru dibuka. Anak-anak bermain air di kolam kecil. Para pemuda bermain gitar di sudut panggung terbuka. Musik, tawa, dan aroma makanan memenuhi udara. Di pojok taman, Rini dan ayahnya duduk bersama, menikmati segelas wedang jahe buatan warga. "Pak," ucap Rini, "tempat ini tidak akan jadi seperti ini kalau bukan karena Bapak." Kakek Suryo menggeleng. "Tempat ini jadi seperti ini karena kamu akhirnya memilih hati daripada kekuasaan. Aku hanya orang yang kebetulan ada di awal cerita." "Aku ingin Bapak tahu," kata Rini. "Aku akan tetap di sini, tidak hanya sebagai pengembang proyek, tapi sebagai anak yang ingin terus belajar dari tempat ini." Kakek Suryo tersenyum, dan menatap bintang yang mulai muncul di langit. "Kalau begitu, kamu sudah jadi orang yang lebih kaya dari siapapun yang pernah aku kenal." Rini mengangguk, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa damai. Proyek besar itu bukan hanya tentang pembangunan fisik, tapi tentang menyambung kembali sesuatu yang pernah patah, antara anak dan ayah, antara masa lalu dan masa depan, antara manusia dan tanah tempat mereka berpijak. Minggu-minggu setelah peresmian kawasan itu menjadi masa yang penuh dinamika baru. Warga mulai menjalani rutinitas dalam bentuk yang lebih hidup. Pasar kecil yang dulu hanya buka 2 hari seminggu kini aktif setiap pagi. Ramai dengan produk hasil pertanian organik dan kerajinan tangan dari warga lokal. Rumah budaya yang dibangun sebagai bagian dari pusat komunitas pun menjadi magnet yang tak terduga. Tidak hanya dikunjungi oleh warga sekitar, tetapi juga menarik perhatian mahasiswa, jurnalis, dan peneliti sejarah perkotaan. Rini memantau segalanya dengan cermat. Namun tidak lagi dengan tekanan ambisi seperti sebelumnya. Kali ini ia bekerja dengan hati yang lebih ringan. Ia masih datang ke lokasi hampir setiap hari, duduk bersama para petani, membantu menata rak-rak pameran rumah budaya, bahkan ikut menyiangi rumput di area taman. Suatu pagi, seorang anak laki-laki kecil menghampirinya di pelataran rumah budaya. Bocah itu membawa sebuah lukisan sederhana yang digambar dengan krayon. "Bu Rini," katanya malu-malu, "ini gambar aku sama kakekku di taman baru." Rini tersenyum dan berjongkok. "Namamu siapa?" "Aku Raka. Kakekku dulu teman kakek yang punya rumah kecil itu," jawabnya sambil menunjuk ke arah gubuk kakek Suryo yang kini telah dipercantik namun tidak diubah bentuk dasarnya. Rini menerima gambar itu dan menatapnya lama. "Raka, boleh ibu pajang gambar ini di rumah budaya?" "Serius, Bu?" Raka matanya berbinar. "Aku mau kasih satu lagi minggu depan." Seiring waktu, anak-anak lain pun mulai ikut menggambar dan menulis kisah mereka sendiri. Rini bersama tim pengelola membuat satu sudut khusus bertajuk "Mata Anak Kota Lama". Dinding penuh gambar, surat kecil, dan puisi polos dari anak-anak. Keaslian mereka, tanpa pretensi, justru menjadi cermin paling jujur tentang perubahan yang terjadi. Di sela-sela kegiatan komunitas, Rini mulai mendokumentasikan perjalanan kawasan itu dalam bentuk buku. Ia menulis tidak hanya sebagai seorang pemimpin proyek, tetapi sebagai anak yang sedang memahami akar keluarganya. Setiap halaman ditulisnya sendiri, kadang di meja kerjanya,
Kadang di bangku taman, kadang di dalam gubuk ayahnya saat malam turun dan hanya cahaya lentera yang menyala. Dalam buku itu, Rini menuliskan bab khusus tentang ibunya. Ia mengumpulkan semua potongan cerita yang didapat dari Bu Raras, surat-surat lama, dan beberapa catatan kakek Suryo yang kini telah berubah menjadi jurnal harian. Suatu malam, saat hujan deras turun membasahi pekarangan gubuk, Rini duduk di dekat tungku api bersama ayahnya. Kopi panas di gelas tanah liat mengepul pelan. "Aku ingin membangun kembali warung kecil ibu, Pak," kata Rini pelan. Kakek Suryo menoleh. "Warung di ujung gang dulu." "Iya, tapi bukan hanya warung. Aku ingin tempat itu jadi ruang baca anak-anak juga. Ada makanan, ada buku, ada cerita. Tempat yang menghidupkan kembali semangat ibu yang selalu bilang, 'Jangan biarkan perut dan pikiran kosong bersamaan.'" Kakek Suryo tersenyum sambil menatap api. "Kalau begitu, itu akan jadi hadiah terbaik untuk arwah ibumu." 2 bulan kemudian, warung itu berdiri. Bukan bangunan besar, tapi hangat. Dindingnya dipenuhi rak-rak buku dan gambar anak-anak. Di bagian depan, menu sederhana seperti nasi jagung, bubur kacang hijau, dan teh serai dijual dengan harga sangat murah. Bahkan gratis bagi siapapun yang datang membawa satu tulisan, gambar, atau ide untuk ditukar. Rini memberi nama warung itu, Warung Binar, mengambil dari nama samaran yang pernah digunakan ibunya saat menulis di majalah kampus. Hari pembukaan warung, suasana meriah. Anak-anak berlomba menempelkan puisi dan gambar di papan ide. Para ibu membawa aneka jajanan, dan pemuda setempat memainkan gitar akustik. Di sudut warung, kakek Suryo duduk diam menatap potret istrinya yang tergantung di dinding. Di sebelah potret itu, ada foto kecil Rini saat masih bayi digendong oleh ibunya. Sore itu, seorang tamu tak diundang muncul. Seorang pria dengan rambut uban halus dan kemeja sederhana. Ia memperkenalkan diri sebagai Dimas, adik kandung ibunya Rini. Setelah sekian lama, ia akhirnya menemukan keberadaan keponakannya lewat berita proyek komunitas. Pertemuan itu canggung di awal. Dimas datang membawa setumpuk cerita yang sempat terkubur. Ia menyampaikan permintaan maaf dari pihak keluarga besar yang dulu memisahkan kakaknya dari Suryo. Ia menunjukkan surat tulisan tangan ibunya Rini yang belum sempat dikirim, surat rindu kepada suaminya, tentang anak mereka, tentang harapan agar suatu hari bisa kembali bersama. Surat itu membuat Rini terdiam lama. Ia membacanya di ruang belakang warung, duduk di lantai sambil memeluk lutut. Kata-kata dalam surat itu begitu sederhana, tapi menyayat. Ia membacanya keras-keras, sendiri, dan membiarkan air mata mengalir tanpa diska. Setelah itu, Rini mulai membuka komunikasi dengan keluarga ibunya. Tidak mudah, beberapa masih menolak, namun sebagian mulai menerima. Apalagi setelah melihat apa yang telah dibangun oleh Rini dan ayahnya bersama warga. Beberapa bahkan datang ke warung dan menyumbangkan buku. Proyek yang awalnya hanya tentang pembangunan kawasan berubah menjadi penyambung silaturahmi, penebus kesalahan, dan pembuka babak baru yang lebih manusiawi. Di sisi lain, perusahaan tempat Rini dulu bekerja secara resmi melepas keterlibatannya. Mereka menyerahkan sepenuhnya kawasan itu kepada lembaga nirlaba yang dipimpin oleh Rini dan beberapa tokoh komunitas. Itu adalah langkah berani yang awalnya mengundang kontroversi di kalangan bisnis. Tapi Rini sudah tidak tertarik pada opini para direktur di ruang rapat tertutup. Ia lebih tertarik pada suara anak-anak yang berlarian di halaman, pada diskusi malam bersama petani lokal, dan pada cerita-cerita kecil yang hidup kembali di tengah masyarakat. Suatu malam, Rini duduk di beranda gubuk ayahnya. Langit cerah penuh bintang. Di kejauhan, terdengar suara rebana dari kelompok pengajian ibu-ibu kampung. "Pak," ucap Rini, "kalau ibu masih hidup, menurut Bapak dia akan bangga dengan kita." Kakek Suryo memandang langit. "Dia tidak akan bangga karena kamu membangun taman atau warung. Tapi dia akan tersenyum karena kamu akhirnya pulang. Pulang. Pulang ke asalmu. Ke akar yang selama ini kamu cari." Rini terdiam. Ia memejamkan mata sejenak. Hembusan angin malam membawa aroma tanah, pohon jambu, dan suara jangkrik. Dalam sunyi itu, ia tahu satu hal,
Hidup bukan soal seberapa jauh melangkah, tapi seberapa dalam mampu kembali ke asal, mengakui luka, menyambung yang pernah patah, dan tetap melangkah dengan kepala tegak. Aktivitas di sekitar warung Binar kini berkembang melampaui yang pernah dibayangkan Rini. Semula hanya menjadi tempat berbagi makanan dan buku, tapi lambat laun berubah menjadi simpul kebudayaan yang hidup. Para pemuda mulai membuat kelompok belajar, ibu-ibu menggelar pelatihan keterampilan, dan tiap malam Jumat, selalu ada pembacaan puisi dari warga. Suatu hari, Rini didatangi 2 orang mahasiswi jurusan antropologi dari universitas ternama. Mereka meminta izin untuk meneliti dinamika sosial kawasan tersebut. Rini menyambut mereka dengan hangat. Ia bahkan menawari tempat menginap di kamar tamu rumah budaya. Kedua mahasiswi itu terpesona dengan keramahan masyarakat yang mereka anggap sangat langka, bahkan di desa sekalipun. Mereka mencatat dengan teliti bagaimana pertemuan antara ruang makan dan ruang baca bisa menciptakan dialog lintas generasi. Anak-anak kecil yang biasa bermain di jalan kini belajar membaca buku cerita rakyat, sementara para sesepuh mulai menceritakan kisah hidup mereka yang selama ini terkubur dalam diam. Salah satu mahasiswi bahkan mencatat dalam jurnalnya, "Di tempat ini, sejarah tidak lagi ditulis oleh pemenang, tapi oleh semua yang bertahan." Salah satu pemuda lokal bernama Guntur mengajukan ide kepada Rini, mengadakan festival tahunan untuk merayakan kehidupan baru kampung itu. Ia ingin agar tiap rumah membuat pertunjukan kecil, dari musik, drama, hingga permainan tradisional. Rini menyetujuinya, dan persiapan pun segera dimulai. Dalam waktu kurang dari sebulan, seluruh warga terlibat. Setiap sore terdengar suara alat musik, tawa anak-anak berlatih drama, dan ibu-ibu menyiapkan makanan khas kampung yang sudah hampir punah. Gubuk Kakek Suryo dijadikan sebagai panggung utama, dengan lampu gantung sederhana dan tikar-tikar tempat orang duduk menyimak. Di malam pembukaan festival, Kakek Suryo diminta memberi sambutan. Ia berdiri di panggung kecil dengan tubuh sedikit membungkuk, namun sorot matanya tegas. "Saya ini cuma orang tua yang pernah dianggap tak penting. Tapi malam ini saya tahu satu hal. Ketika manusia dianggap sepele, mereka justru menyimpan kekuatan untuk mengubah arah hidup banyak orang." Tepuk tangan panjang bergema. Rini berdiri di antara kerumunan, menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan pria tua yang dulu nyaris tak dikenalnya itu kini menjadi sumber semangat warga. Malam itu ditutup dengan penampilan anak-anak yang membacakan surat kepada masa depan. Salah satunya, seorang gadis kecil bernama Lala menulis, "Jika aku besar nanti, aku ingin seperti Bu Rini, tapi aku tidak ingin jadi orang kaya. Aku hanya ingin jadi orang yang bisa dengar hati orang lain." Surat itu dibacakan dengan suara polos namun kuat. Lala menatap Rini dengan malu-malu setelah selesai. Rini mendekatinya dan memeluknya hangat. Tangannya menggenggam surat itu erat, seolah berjanji akan menjaga kata-kata kecil itu dalam-dalam. Beberapa minggu kemudian, kabar mengenai keberhasilan transformasi kampung ini sampai ke media nasional. Seorang jurnalis datang dan membuat liputan khusus. Tak lama, pemerintah kota pun mengundang Rini untuk berbicara di depan forum pembangunan partisipatif. Meski sempat ragu, Rini akhirnya menerima undangan itu, bukan untuk menonjolkan diri, tapi untuk menyuarakan bahwa pembangunan bisa berjalan tanpa menggusur, tanpa menghapus jejak hidup orang-orang kecil. Dalam forum tersebut, Rini tampil dengan sederhana. Ia tidak membawa presentasi dengan grafik dan data, hanya membawa satu gambar, potret gubuk ayahnya sebelum direnovasi. Ia berdiri dengan tenang di depan para pejabat dan pengusaha. "Saya berdiri di sini bukan sebagai arsitek atau perencana kota. Saya berdiri sebagai anak dari seorang lelaki tua yang rumahnya hampir saya hancurkan tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Dari kesalahan itu, saya belajar bahwa rumah bukan sekadar bangunan, tapi sejarah, luka, dan cinta yang tidak selalu bisa dibaca dari peta kota." Ucapan itu membuat ruangan sunyi. Seorang anggota dewan bahkan tampak menyeka mata. Setelah sesi itu, beberapa kepala daerah meminta Rini menjadi konsultan untuk proyek pengembangan kawasan kumuh. Ia menolak. "Saya ingin tetap di kampung saya, tapi saya bersedia berbagi cerita," katanya. Sementara itu,
Hubungan Rini dengan keluarga dari pihak ibunya semakin membaik. Pamannya, Pak Dimas, beberapa kali datang membawa anak-anaknya untuk bermain di warung. Salah satu sepupunya, Nia, adalah penulis buku anak dan tertarik membuat serial cerita pendek dari kisah-kisah warga kampung. Ia dan Rini bekerja sama menulis, menggali cerita dari para lansia dan mengubahnya menjadi dongeng yang bisa dibaca oleh anak-anak di seluruh negeri. Warung Binar kini punya program khusus. Setiap Sabtu sore, ada dongeng tua untuk anak baru. Anak-anak duduk melingkar, mendengar cerita dari para kakek dan nenek yang dulu merasa tidak lagi berguna. Kini, suara mereka kembali berarti. Di balik semua itu, kakek Suryo menjalani hidup dengan tenang. Ia sering duduk di sudut gubuknya, membuat anyaman bambu atau menulis puisi pendek yang ditempel di papan depan rumah. Salah satu puisinya yang paling disukai warga berbunyi, "Batu yang diinjak tak pernah marah, tapi ia tahu, tiap tapak menyimpan arah." Puisi itu dicetak dan ditempel di banyak tempat. Beberapa anak bahkan menghafalkannya dan membacanya sambil menari kecil. Namun, tak selamanya hari berjalan mulus. Suatu hari, seorang pengusaha yang dulu pernah menjadi rekan bisnis Rini datang menawarkan investasi besar, menjadikan kawasan itu sebagai destinasi wisata kelas atas dengan hotel butik dan restoran modern. Ia menjanjikan keuntungan besar dan jaringan luas. Tapi Rini hanya tersenyum dan berkata pelan, "Kami sudah punya yang kami butuhkan di sini, rasa saling percaya." Penolakan itu membuat pengusaha itu marah dan mengancam akan menggalang investor untuk membeli lahan-lahan di sekitar kampung. Rini tidak gentar. Bersama warga, ia memperkuat kepemilikan legal lahan lewat koperasi komunitas. Prosesnya panjang dan melelahkan, tapi akhirnya berhasil. Kampung itu kini berdiri di atas dasar yang kuat, bukan hanya secara sosial tapi juga hukum. Perjuangan itu mengajarkan warga untuk tidak hanya membangun rumah dan kegiatan, tapi juga ketahanan kolektif. Guntur dan pemuda lainnya mendirikan forum hukum warga, dan beberapa anak muda mulai kuliah hukum agar bisa kembali membela kampung mereka di masa depan. Rini semakin yakin bahwa perubahan sejati lahir dari kesadaran kolektif, bukan dari proyek instan. Ia menuliskan semua proses itu dalam buku keduanya, berjudul Yang Tumbuh di Tanah Lama. Buku itu tidak dijual di toko besar, hanya dibagikan di warung dan rumah baca. Namun, salinan digitalnya menyebar luas. Banyak yang membaca dan menangis, terutama pada bab tentang surat-surat ibunya yang tak pernah terkirim. Di akhir bab bukunya, Rini menulis, "Saya tidak ingin dikenal sebagai perempuan yang membangun kampung. Saya hanya ingin dikenal sebagai anak yang sempat lupa, lalu belajar mendengar kembali." Dan memang, itulah yang terjadi. Satu malam, ketika hujan kembali turun seperti malam di mana ia pertama kali melihat gubuk tua itu sebagai rumah, Rini duduk di beranda bersama ayahnya. Mereka minum teh jahe hangat sambil mendengarkan rintik air mengenai atap seng. "Pak," kata Rini, "kalau waktu bisa diulang, Bapak mau kembali ke masa ketika ibu masih hidup?" Kakek Suryo memandang langit yang gelap. "Aku tidak ingin kembali. Karena jika aku kembali, mungkin kamu tidak akan pernah datang ke sini." Mereka tertawa kecil, lalu diam. Namun dalam diam itu, terasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Seperti dua akar yang akhirnya bertemu dalam tanah yang sama, setelah bertahun-tahun tumbuh dalam arah berbeda. Dan malam itu, di antara hujan dan teh jahe yang mulai dingin, Rini tahu, hidupnya telah sampai di tempat yang tak perlu ia tinggalkan lagi. Kampung kecil itu tak lagi disebut kawasan kumuh oleh siapapun. Di peta kota, tempat itu kini dinamai Kampung Binar, mengambil nama dari warung yang menjadi pusat gerakan perubahan yang dimulai oleh Rini dan ayahnya. Pemerintah kota secara resmi mengakui kampung itu sebagai kawasan percontohan transformasi berbasis masyarakat. Tapi lebih dari pengakuan formal, yang tumbuh adalah sebuah kehidupan yang jujur, hangat, dan penuh harga diri. Tahun itu adalah tahun ketiga sejak Rini datang dan menghancurkan gubuk ayahnya secara tak sengaja, lalu membangun kembali segalanya. Bukan hanya rumah tapi juga hubungan darah yang dulu putus. Tak ada hari yang berlalu tanpa kegiatan bermakna di Kampung Binar. Setiap warga merasa memiliki peran.
Tidak ada lagi yang merasa terpinggirkan. Pada awal tahun ajaran baru, kampung membuka sekolah alternatif untuk anak-anak yang orang tuanya kesulitan membayar biaya formal. Rini bekerja sama dengan beberapa guru relawan dan yayasan pendidikan. Guntur menjadi kepala sekolah pertama. Ia tidak punya gelar pendidikan, tapi ia punya keberanian dan semangat yang tak bisa diajarkan di ruang kelas manapun. Sekolah itu diberi nama Rumah Akar. Namanya dipilih oleh anak-anak. Ketika ditanya mengapa, seorang anak menjawab polos, "Karena semua yang besar itu tumbuh dari akar. Dan kita ini akar yang mau tumbuh." Suatu sore, saat Rini sedang menyusun kembali perpustakaan kecil di warung, datang seorang lelaki parubaya berpenampilan rapi, berjas, dan membawa map. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari sebuah perusahaan penerbitan besar yang ingin mencetak buku yang tumbuh di tanah lama secara nasional. Mereka menawarkan royalti besar dan promosi menyeluruh. Tapi Rini hanya menggeleng dan tersenyum. Kalau buku itu dijual mahal, anak-anak di tempat seperti ini tidak bisa membacanya. Saya lebih senang kalau buku itu terus beredar dari tangan ke tangan. Boleh Anda cetak, tapi syaratnya tetap gratis. Sang wakil perusahaan itu sempat terdiam. Tapi melihat keteguhan Rini, ia akhirnya menyetujui. Buku itu pun akhirnya tersebar secara luas, dicetak dengan kertas daur ulang, dan disisipkan ke dalam paket belajar di puluhan taman baca komunitas di seluruh Indonesia. Beberapa bulan setelah itu, sebuah kabar mengejutkan datang dari luar negeri. Komunitas internasional yang bergerak di bidang pembangunan sosial mengundang Rini untuk menerima penghargaan atas upayanya dalam merevitalisasi lingkungan kumuh melalui pendekatan kemanusiaan. Ia ditawari berangkat ke Eropa untuk menerima penghargaan tersebut langsung. Namun Rini sempat ragu. Ia datang ke gubuk ayahnya dan meminta pendapat. Kakek Suryo, yang saat itu sedang menulis puisi baru, meletakkan pulpennya dan berkata, "Pergilah, dunia perlu mendengar apa yang kita alami di sini. Jangan khawatir, rumah ini tak akan kemana-mana. Aku dan kampung ini akan tetap menunggu kamu pulang." Akhirnya Rini berangkat. Dalam pidatonya di hadapan ratusan peserta dari berbagai negara, ia tidak memamerkan pencapaian. Ia hanya membawa selembar kertas puisi yang ditulis oleh anak-anak dari Kampung Binar. Di akhir pidatonya, ia membacakan puisi itu. "Kami bukan mereka yang punya banyak, tapi kami punya yang cukup. Cukup untuk percaya, cukup untuk berharap, cukup untuk hidup tanpa menindas." Ruang konferensi itu menjadi sunyi. Lalu riuh tepuk tangan menyusul. Sepulangnya dari perjalanan itu, Rini disambut warga dengan upacara kecil yang penuh kehangatan. Anak-anak membuat kalung dari kertas lipat, dan kakek Suryo menulis puisi khusus untuk putrinya. Di tengah acara, tiba-tiba Guntur maju ke depan dan mengambil mikrofon. "Bu Rini," katanya pelan, "selama ini saya hanya jadi saksi dari perjuangan Ibu. Tapi kini, izinkan saya berjalan bersama, bukan hanya menyaksikan." Semua orang terdiam. Rini bingung. Guntur melanjutkan, "Saya tidak pandai bicara, tapi saya ingin menjadi bagian dari langkah-langkah Ibu, bukan sebagai rekan kerja, tapi sebagai suami. Jika Ibu berkenan, mari kita bangun masa depan bukan hanya untuk kampung ini, tapi untuk hidup kita." Guntur menunduk pelan. Wajahnya merah. Rini terdiam beberapa saat. Ia menatap kakek Suryo yang hanya tersenyum sambil mengangguk pelan. Rini melangkah maju, mengambil tangan Guntur, dan dengan suara lirih menjawab, "Langkahku lebih ringan kalau kamu ikut di dalamnya." Sorak-sorai membuncah. Kampung Binar merayakan bukan hanya cinta, tapi persatuan yang makin lengkap. Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana di tengah lapangan kampung, dengan hiasan dari bunga liar dan lagu-lagu tradisional. Tak ada gaun mewah atau catering mahal, tapi ada ketulusan yang memenuhi udara. Setelah menikah, Rini dan Guntur tetap tinggal di kampung itu. Mereka membangun rumah kecil tak jauh dari gubuk kakek Suryo, namun tetap sederhana, agar tak melukai kesetaraan yang sudah dibangun bersama. Setiap pagi, Rini mengajar di rumah akar, sementara Guntur mengelola pertanian urban bersama para pemuda. Tahun demi tahun berlalu.
Kakek Suryo tetap sehat meski tubuhnya kian renta. Ia tak pernah mau pindah ke rumah yang lebih besar. Aku sudah cukup tua untuk tahu, kemewahan kadang justru membuat hati kehilangan arah, ujarnya suatu malam pada cucu pertamanya, anak Rini dan Guntur, yang kini berusia 3 tahun dan sering bermain di teras rumah sang kakek. Cucu itu diberi nama Mawar Surya. Nama itu dipilih Rini sendiri, sebagai penghormatan kepada ibunya yang dulu pergi dengan luka, dan ayahnya yang tetap berdiri meski sendiri. Mawar, dari nama ibunya, dan Surya, dari nama sang ayah. Mawar kecil tumbuh dalam cinta yang luas. Ia bermain dengan semua anak, tak membedakan siapa dari keluarga mana. Ia suka mendengar cerita, terutama dari kakek Suryo. Dan kakek Suryo, yang kini lebih sering duduk di kursi kayu dekat jendela, selalu menyambutnya dengan senyum dan kisah baru. Suatu hari, Mawar datang membawa kertas dan krayon. "Kakek, ajari aku buat puisi," pintanya. Kakek tertawa kecil dan menjawab, "Puisi itu bukan diajarkan, tapi dirasakan." Mereka duduk bersama. Lalu Mawar menulis satu kalimat. "Rumah adalah tempat di mana semua orang bisa pulang, meski mereka tidak tahu kemana harus pergi." Kakek Suryo meneteskan air mata. Ia tahu, cucunya telah mewarisi bukan hanya darah, tapi juga semangat. Di suatu malam yang hening, ketika bulan menggantung sempurna di langit, Rini duduk di teras rumah bersama Guntur dan Mawar. Angin berhembus lembut. Di kejauhan, lampu-lampu kampung menyala, menyinari jalanan kecil yang dulunya berlumpur, kini telah rapi dengan tanaman di setiap sisi. Rini menarik napas panjang dan berkata pelan, "Dulu, aku datang ke sini hanya ingin menghancurkan satu gubuk. Tapi ternyata, aku datang untuk membangun hidupku sendiri." Guntur menggenggam tangannya. Mawar tertidur di pangkuan. Dan malam itu, segala hal yang pernah terasa patah, kini telah utuh.